Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, karyawan-karyawati SD Negeri Gebongan. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya di kelas 2 untuk sesi berbagi. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesegaran sehingga kita bisa berkumpul di sini. Baiklah Bapak Ibu, terkait sesi budaya positif berbagi, goal dari acara pada siang hari ini nanti kita berbagi bersama, belajar bersama. Sebenarnya saya grogi di sini karena saya merasa saya itu lebih gimana ya, lebih di bawah daripada ibu-ibu semuanya yang udah pinter-pinter gitu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi slide berikutnya, kita ice breaking dulu ya, agar tidak tegang, termasuk yang mengisi acara. Baik Bapak Ibu, slide selanjutnya Mbak. Oke, sebelumnya kita buka dulu sebelum ice breaking dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Bu. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa dulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Semoga pada siang hari ini acaranya diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, satu patah dua patah dari Ibu Kepala Sekolah, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan siang hari ini yang sudah agak lesu ya, tapi kita masih menyempatkan diri untuk berbagi bersama CGB kita. Pantaslah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Bu Supriyati nanti dalam berbagi kepada kita ini bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga akan berdampak pada pembelajaran yang besok akan dilaksanakan di kelas Bapak Ibu semuanya. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Ada bilang maaf. Saya akhiri, bila berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala. Selanjutnya Bapak Ibu silakan berdiri di belakang porsinya masing-masing, karena hari ini kita akan melakukan ice breaking. Semangat ya Bapak Ibu. Boleh di depan sini dua Mas, biar kelihatan Mas. Enggak kelihatan Mas. Boleh sambil bernyanyi.
Terima kasih Bapak Ibu. Gimana rasanya Bapak Ibu? Tambah capek. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki lebih jauh tentang budaya positif, di situ ada pertanyaan pemantik. Nah, silakan Bapak Ibu rasakan setuju atau tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana kalau menurut Bapak Ibu? Coba Bu Rini. Tapi hukumannya yang mendidik. Ya. Bu Trian. Saya setuju. Tidak setuju Bu Kepala? Hukuman dapat mendisiplinkan anak didik. Iya. Tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan anak didik. Iya, betul sekali. Nomor 2, kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana Mas Ardi? Kalau menurut saya tidak semua anak pun bisa seperti itu. Dengan hukuman itu tidak semua anak bisa disiplin. Mbak Devi? Iya, sepakat. Sepakat. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Gimana kalau menurut Bu Rini? Ya kadang bisa, ada juga yang tidak. Baiklah. Oke, slide selanjutnya Mbak. Nanti kita akan bahas ya statement Bapak Ibu Guru setelah kita belajar bersama di sini. Baiklah, pengertian budaya positif. Budaya adalah keseluruhan nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang merupakan suatu kebiasaan. Jadi kebiasaan anak-anak itu dari hal yang sepele, misalnya membuang sampah di tempat sampah, kemudian 5S, senyum, sapa, salam. Itu adalah suatu kebiasaan ya. Itu lama-lama akan menjadi budaya dengan proses yang cukup lama. Jadi budaya itu kan tercipta dari proses yang panjang sehingga membudaya. Kemudian positif, sikap yang baik. Kemudian budaya positif yaitu perwujudan penerapan keseluruhan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik. Slide selanjutnya Mbak. Konsep-konsep budaya positif. Di sini yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin yaitu kemampuan mengontrol diri untuk menanamkan karakter-karakter baik dalam mencapai nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif cara menanamkan kedisiplinan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Nah ini Bu yang sulit kalau saya sebagai guru itu menanamkan motivasi intrinsik pada anak itu sukar sekali. Jadi motivasi intrinsik itu kalau
seorang anak itu melakukan hal yang baik itu karena memang dia meyakini kalau itu adalah suatu hal yang baik, tanpa harus kita suruh, ya, tanpa harus kita misalnya kamu kalau tidak berbuat seperti itu kamu akan mendapat sanksi dari guru. Nah itu, ini yang akan kita kita pelajari agar anak-anak di sekolah kita itu mempunyai kesadaran dari dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita. Kemudian tujuan disiplin positif, yaitu melakukan kontrol diri tanpa adanya hukuman, penghargaan, namun karena motivasi intrinsik siswa yang berdampak jangka panjang. Nah, Bapak Ibu Guru, selama ini yang saya lakukan sebagai guru sebelum saya mendapat teori CGP, itu adalah hukuman itu suatu hal yang wajar. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu dari CGP itu ternyata seorang guru itu tidak boleh menghukum. Jadi sebagai guru kita itu mempunyai kedudukan yang seimbang dengan murid berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nanti akan ada di situ 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang budaya. Baiklah, karena Indonesia itu adalah negara yang mempunyai banyak suku, bangsa, budaya, sehingga kesepakatan dari banyak organisasi-organisasi pendidikan itu nilai kita mengacu pada nilai-nilai yang bajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan nama profil pelajar Pancasila. Oke, sebelumnya dari Gian Golsen tahun 1998 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi istrinya akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, kita lihat bersama profil Pancasila. Ini mungkin dari masing-masing guru sudah hafal semua ya, yaitu pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Slide selanjutnya, Mbak. Konsep-konsep budaya positif, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, untuk mencapai budaya positif dibutuhkan motivasi. Kadang-kadang anak-anak itu melakukan motivasi itu karena ada tujuannya, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari tiga macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah tingkat rendah. Itu motivasi eksternal, yaitu motivasi dari dalam. Kadang-kadang itu anak-anak itu melakukan termotivasi itu hanya karena motivasi dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Nyapu sing bersih ya, engko tak nganu jajak es. Motivasi dari luar contohnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau hadiah penghargaan, tingkat kedua adalah motivasi internal. Sinau sik pinter le, engko tak tukoki coklat sing akeh. Nah, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah penghargaan. Tingkat kedua adalah itu masih motivasi eksternal. Kemudian ada untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nanti yang kita akan gali sehingga efeknya jangka panjang. Nah, itu adalah motivasi internal yang tumbuh dari peserta didik kita. Jadi mereka sadar dengan dirinya sendiri
bahwa saya harus belajar untuk menggapai cita-cita, membahagiakan orang tua, tidak harus dengan motivasi-motivasi dari luar, harus dibelikan mainan yang bagus, hadiah yang bagus. Mereka mau belajar dengan sendirinya seperti itu. Selanjutnya, konsep-konsep budaya positif. Nah ini keyakinan kelas. Ya. Siswa akan berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Kemarin ada pertanyaan, maaf yang jauh belum ya. Saya juga belum paham betul. Kemarin saya tanyakan sama yang mau berikan materi bahwa ketertiban kelas atau kesepakatan kelas itu sama atau tidak. Terus jawabnya tidak. Artinya salah kalau sama. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kelas masing-masing, kemudian di setiap siswa itu menuliskan keyakinan mereka masing-masing. Artinya setiap tahun bisa berbeda karena setiap anak itu kan tiap tahun masuknya beda-beda. Pemikiran mereka berbeda-beda sesuai dengan perkembangan budaya yang ada gitu tentang keyakinan kebajikan universal seperti itu. Sedangkan peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah dan mengikat semua warga sekolah dan ketertiban kelas termasuk gitu ya. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai yang diyakini oleh anggota kelas, guru dan siswa dalam mewujudkan tertibanya budaya positif di sekolah. Dirumuskan dengan kalimat positif bersama siswa. Kalimat positif di sini artinya kalimat yang membangun. Contoh kecil misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, kata tidak itu harus dihilangkan menjadi contoh dari saya datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positif contoh dari saya yaitu jagalah kebersihan seperti itu. Kemudian tidak boleh saling mencemooh satu sama lain, tidak boleh saling menghargai, tidak boleh saling berkelahi. Itu contoh positifnya yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Begitu. Kemudian selanjutnya Mbak. Nah, konsep-konsep budaya positif. Jadi ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian bertahan hidup. Kalau misalnya Bapak Ibu guru di kelas, gitu ya, ketika pembelajaran ada seorang anak, dia itu uyik sendiri, bermain. Artinya adalah kebutuhan hidup dia, kebutuhan dasar hidup dia itu ada yang kurang. Yaitu apa? Kesenangan. Jadi kita sebagai guru bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dia puas setelah mendapatkan kesenangan tersebut. Dan proses pembelajaran itu akan sampai pada dirinya seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya juga ketika kita mengajar. Dan anak-anak itu yang pengennya nempel terus dengan kita, terus apa-apa dia omongin sama kita, terutama kelas 1 dan ada juga kelas tinggi. Itu mungkin kasih sayang dan rasa ingin diterimanya masih kurang. Contohnya, ada anak yang dalam satu kelompok dia ingin ikut bermain, tetapi dalam kelompok itu dia tidak diterima sehingga dia dalam kelas itu sama gurunya nempel terus. Nah itu sebagai guru bagaimana caranya kita memberikan itu ya, dimasukkan dalam pembelajaran juga bisa. Misalnya dengan kerja kelompok, dia masuk dalam kelompok. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya yaitu terjadinya ketidakpatuhan pada peraturan indisipliner karena ada kebutuhan dasar manusia yang gagal atau belum terpenuhi. Nah ini menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi yaitu
bertahan hidup, survival, kebutuhan fisiologi untuk bertahan hidup, contohnya kesehatan, kondisi diri secara fisik. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, love and belonging, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, contoh diperhatikan, disayang, diterima dan punya teman tadi ya. Kemudian kebebasan atau freedom. Anak itu tidak bisa dikekang Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengendalikan diri mereka itu hanya diri mereka. Jadi ilusi ketika seorang dewasa itu bisa mengekang mereka itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ya ini tadi kesenangan, fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, contoh minat, suka pada hal tertentu. Kemudian penguasaan, power, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, contoh ingin diakui, ingin punya pengaruh. Nah, itu tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata wow sekali nih Bapak Ibu. Sebagai guru kita harus memenuhi semuanya itu terhadap anak-anak kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Alhamdulillah. Kita coba bersama sehingga akan menjadi budaya Bu. Selanjutnya ya. Kemudian konsep-konsep budaya positif. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah penghukum. Ya, ini dikembangkan oleh Dian Dosen, yaitu posisi kontrol guru sebagai berikut penghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini efeknya jangka pendek, tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Jadi seorang guru itu kalau bisa hindari menghukum, karena itu sifatnya hanya jangka pendek. Dia melakukan apa yang kita inginkan hanya pada saat itu saja. Setelah itu dia melakukan lagi karena dia tidak mempunyai kesadaran dari dalam. Begitu, kemudian membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, terus membuat rasa bersalah, akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, efek membentuk karakter gagal. Contohnya, jangan lakukan itu, tidak rusak toh. Misalnya dia memecahkan vas bunga, ojo itu, suaranya halus, ojo itu tidak pecah toh. Nah, itu membuat itu juga jangka pendek, tidak membangun dari dalam. Selanjutnya, kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid, memposisikan diri setara dengan teman. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi mengawasi pelanggaran dan mencatat. Contohnya seperti ini. Ada di dalam kelas, ada seorang anak, di dalam itu dia tidak konsentrasi, sehingga dia tidak mengerjakan sebagian tugasnya, sehingga guru mengetahui. Kemudian guru, kamu jadi kamu tidak mengerjakan ya, nanti kalau istirahat dikerjakan ya. Nah, itu posisi guru sudah sebagai pemantau, artinya nanti pas istirahat kamu harus mengerjakan, seperti itu. Nah, itu sifatnya juga sementara, tidak, maksudnya hanya pada saat itu, tidak bisa jangka panjang. Itu posisi guru sebagai pemantau. Selanjutnya ya, manajemen. Nah, ini jadi harapannya
nanti di sini semua guru itu harapannya bisa sebagai manajemen, memanajer. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kemudian berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep-konsep budaya positif segitiga restitusi yaitu hukuman. Hukuman itu satu arah ya, tanpa kesepakatan murid dan guru. Jadi di situ yang lebih dominan yaitu adalah gurunya, satu arah pada muridnya, dihukum gitu ya. Kemudian konsekuensi ada dua arah, ada kesepakatan antara guru dan murid, tadi sudah saya contohkan. Konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu masuk WC. Nah itu dua arah. Kemudian restitusi. Nah ini restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, harapannya di sini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemui anak didik kita itu bermasalah, pertama datang terlambat, tidak mengerjakan soal di dalam, itu rame sendiri, terus mengganggu temannya. Sebagai guru, harapan kita dapat merestitusi mereka sehingga membangun kesadaran mereka dari dalam, sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya, anak didik kita itu memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, tahapan segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini misalnya contoh variasi kalimatnya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena setiap orang baik-baik, berbuat baik, berbuat salah itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Begitu ya? Sepakat? Sepakat ya? Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru juga pernah melakukan berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Kemudian saya ingin memberi solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Misalnya, Faiz telat, saya panggil, ya. Terus jelas perbuatan Faiz itu salah karena dia terlambat, tapi semua orang mempunyai kesalahan. Nah, kita sebagai guru itu wajibnya memberikan solusi ya Bu. Jangan memarahi ya, di sini tidak boleh karena ini adalah budaya positif. Kita akan membangun budaya positif di sekolah, begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini tahapan segitiga restitusi ketika kita menjadi seorang manajer. Ya, harapannya semua guru bisa menjadi manajer. Validasi tindakan yang salah yaitu kata-kata yang bisa digunakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Atau ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang sudah kamu lakukan, tapi jadinya kan merugikan orang lain. Misalnya dia ke kantin, contohnya ke kantin. Dia itu melempar makanan sehingga mengenai orang lain atau kebetulan mengenai guru yang sedang lewat. Nah itu dia senang karena dia sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi dia merugikan orang lain gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi keyakinan kelas ini, menanyakan keyakinan ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan yaitu apa keyakinan kelas yang kita percayai. Jadi sebelum kita merestitusi, harapannya Bapak Ibu guru di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat, guru itu harus menyampaikan dulu kebajikan-kebajikan universal yang umum yang ada di sekolah
sekolah itu apa, memberikan pemahaman kepada murid kebajikan universal itu apa, kemudian murid menuliskan kesepakatannya kita harus apa, misalnya nanti itu mengerucut menjadi sebuah keyakinan dalam diri murid masing-masing, sehingga ketika murid itu keluar dari kesepakatan kelas dan melakukan kesalahan, dia bisa ditarik kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu. Tadi menanyakan keyakinan ya, kata-kata yang digunakan yaitu apa keyakinan kelas yang sudah kita percayai, kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, kemudian apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Itu adalah kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah contoh dari saya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah maksudnya bisa memberikan memprestasi muridnya. Ini hanya contoh kecil dari saya ketika ada permasalahan murid yang harus ditangani dengan segitiga restitusi. Baiklah, mari kita saksikan bersama Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Adalah merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka. Ya, ini ada tahapannya, tadi sudah saya bacakan. Skenario 1 yaitu Faiz adalah siswa yang sering terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Faiz tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Iya, betul. Mengatakan
Ya, tidurnya jam berapa? Mau tidur jam berapa? Atau tidak pulang? Jam 8 ya. Ya, bangunnya tidak ke Hapsi, Mas Faiz sudah tahu apa yang harus dilakukan? Kapan Mas Faiz akan melakukan masakan? Dari Mas Faiz akan melakukan perubahannya mulai hari ini akan menjadi anak disiplin dan tetap patuh. Mas Faiz pasti bisa ya? Semangat ya? Oke, terus ya, terima kasih ya Mas Faiz. Silakan dari tempat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah skenario kasus kedua saat pelaksanaan ulangan harian. Lila melihat jawaban temannya. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat siang Mbak Nila. Mbak Nila sudah sehat semua? Alhamdulillah. Mbak Nila tahu ya kenapa Mbak Nila betul seperti itu? Kalau menurut Mbak Nila, mencapai itu perbuatan baik atau tidak baik? Setiap manusia Mbak Nila pasti pernah berbuat salah, termasuk juga berbuat salah. Akan tetapi disuruh bukti tidak mau mencari kesalahan siapa-siapa. Tapi Bu Uci mau membantu solusi, memberikan solusi kepada Mbak Nila agar Mbak Nila tidak mencontoh lagi. Nah sekarang Bu Uci mau bertanya sama Mbak Nila, apa alasan Mbak Nila? Pasti punya alasan Mbak Nila untuk mencontoh. Kenapa? Karena aku kesalahan soalnya itu susah. Oh susah, berarti Mbak Nila tidak belajar ya? Iya, jadi ya Mbak Nila tidak belajar, akhirnya kesusahan dalam mengerjakan tugas. Mbak Nila masih ingat tidak pas kita membuat keyakinan kelas pertama awal kita belajar? Apa Mbak Nila keyakinan kelas yang kita buat? Iya, jujur ya, kita harus jujur dalam belajar. Mbak Nila yakin sifat jujur itu penting untuk kita, baik untuk kita. Kalau Mbak Nila sudah yakin, kira-kira Mbak Nila akan melakukan apa agar tidak mencontoh lagi? Karena mencontoh ini adalah perbuatan yang tidak jujur. Harus belajar. Belajar dia terus mengerjakan semampunya.
Demikian tadi Bapak Ibu beberapa contoh kasus yang dihadapi siswa, bagaimana guru apa ya istilahnya, membuat restitusi atas permasalahan mereka, membantu memberikan solusi agar mereka bisa keluar dari masalah mereka. Harapannya dari segitiga restitusi ini bisa membangun kesadaran intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, bahwa kembali lagi ke keyakinan yang dibuat itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri, sehingga kebaikan itu nantinya akan menjadi membudaya begitu. Jadi menjadi budaya positif di sekolah kita. Oke, konsep-konsep budaya positif yaitu menstabilkan identitas tadi sudah ya, menenangkan siswa yang berbuat salah dengan menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, lumrah, karena semua manusia itu mempunyai pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian di sini saya ingin mencari solusi dari permasalahan dari anak tersebut. Jadi menstabilkan identitas itu tujuannya yaitu menenangkan siswa yang berbuat salah. Semua masalah ada solusinya. Kadang-kadang itu siswa itu kalau kita panggil itu dia sudah merasa takut sendiri. Waduh, aku dulu kok ini kadang-kadang mau kain, seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi menjelaskan alasan, memahami alasan siswa yang berbuat salah, menanyakan solusi dengan pemikiran siswa. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada alasannya. Dan mereka diharapkan mampu menjelaskan kenapa berbuat seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Itu tujuannya yaitu menanyakan nilai atau keyakinan kelas, mengembalikan pada keyakinan kelas yang dibuat bersama. Dengan menanyakan seperti itu, harapannya mereka kembali kepada hal-hal baik yang sudah disepakati di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu. Nanti saya minta Bapak Ibu praktek nih. Monggo nanti siapa yang praktek boleh 2 orang saja, yang satu jadi murid, yang satu jadi guru, nanti di depan disepakati mawon. Oke. Pas. Gak apa-apa mah nanti ngomong. Terus suruh balik ngomong apa? Aduh. Nanti potong gimana? Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan monggo, semoga saya bisa memberikan jawaban yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Di sini tadi ada yang bilang tentang teori hukuman ya. Jadi sanksi di sekolah itu seperti ada sanksi lima. Sanksi hukuman itu biasanya diterapkan tidak di sekolah Bu, karena riskan, karena anak-anak itu pasti akan berbicara di luar, terutama kepada orang tua atau masyarakat, dan itu bisa menurunkan kredibilitas sekolah. Nah, biasanya sanksi itu diberikan ketika melanggar hukum, misalnya mencuri dan itu merugikan orang lain, terus dilapor ke polisi, seperti itu Bu, atau merampok, sanksinya hukuman. Sebentar Bu, saya carikan dulu tentang teori hukuman guys. Ya, saya kemarin itu bahas pelatihan CGP itu juga
tapi ya memang saya itu sebenarnya bingung motivasi saya ikut CGP itu apa. Ternyata setelah saya memasuki perjalanannya pembelajaran jadi siswa CGP itu banyak ilmu-ilmu yang kadang-kadang membuat saya itu terbengong-bengong karena selama ini itu saya salah kaprah dalam menjadi guru gitu loh Bu. Mungkin ini adalah ilmu yang baru. Jadi memang betul-betul perlu pemahaman yang lebih dari kita Bu. Karena memang dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu dididik berdasarkan pertumbuhan zaman, perkembangan zaman dan perkembangan kodratnya itu. Nah zamannya itu loh Bu. Mungkin zamannya itu sekarang itu sanksi itu udah nggak berlaku seperti itu Bu. Maksudnya mungkin. Gimana Bu Nurtria kalau menurut Bu Nurtria? Benar, ya kita memang perlu merubah mindset kita sebagai guru. Kalau sanksi itu saat ini sudah, karena diyakini tadi ya, sanksi itu tidak menimbulkan motivasi intrinsik bagi anak, sehingga dia itu takutnya cuma karena ada sanksi saja. Iya Bu. Seperti itu. Jadi kalau Bu Rini tadi menyampaikan kalau di akreditasi masih ada itu, mungkin akreditasi itu adalah produk lama ya, yang sesaat lagi akan dihapus. Mungkin kita itu sekarang sudah mulai dirilis dengan adanya rapor pendidikan itu, sehingga mungkin di tahun depannya akreditasi itu sudah tidak ada, diganti dengan rapor. Itu wacananya seperti itu. Cuma karena memang akreditasi itu berdiri sendiri di badan akreditasi, kemudian rapor pendidikan itu kebijakan dari Mendikbudnya, ya itu belum bisa disinkronkan untuk saat ini. Dan kemungkinan juga instrumen akreditasi masih mengacu pada hal-hal yang lama. Tapi juga mungkin asesornya sendiri nanti juga akan tidak menanyakan ya, mungkin suatu jebakan tersendiri asesornya, karena asesornya juga kebanyakan adalah pengawas SMA yang sudah terlibat di CGP. Jadi kita tidak perlu tidak perlu takut jika di pendidikan kita itu tidak menuliskan sanksi, karena kita sudah memiliki opini dan kita memiliki satu rujukan. Ini loh, kita itu sudah mengalami kesepakatan kelas, sehingga di sekolah kita itu sudah tidak ada yang namanya sanksi. Untuk Bu Rini itu mungkin dari Bu Rini dicoba dulu Bu untuk menyelesaikan masalah anak itu dengan tahapan segitiga restitusi. Tadi hari ini saya mendapatkan murid yang bermasalah Bu. Mohon maaf tadi dari kelas 3 namanya Faro. Jadi ketika dia itu berjalan di kelas 2, dia itu seperti ini. Apa tadi ya? Gini Bu ya tangannya. Dia lewat arba'in kelas itu gini Bu. Gini. Terus Bu Elinka. Jadi Elinka itu bilang gini, Bu, Mas Faro ngefaki loh Bu, gini gitu loh. Nah, dan Mas Faro kembali. Kemudian Pak Faro saya panggil toh. Terus saya menjalankan segitiga restitusi. Nah ini saya mengamati dulu. Jadi saya menanyakan kepada dia, kapan Mas Faro akan memulai? Artinya memulai untuk tidak gini lagi. Hari ini Bu, ya hari ini saya yakin Mas Faro bisa melaksanakan keyakinan Mas Faro ya, kalau begini itu sesuatu yang tidak baik gitu. Nah ini artinya fak. Kalau fak itu artinya dalam bahasa Inggris itu adalah bajingan. Nah, saya bilang gitu, nggak boleh ya, jangan kembali lagi ya gitu. Iya Bu. Nah besok saya akan melihat Faro itu Bu. Jadi saya juga sebenarnya sekarang itu karena ilmunya baru dapat, jadi anak-anak yang bermasalah itu saya restitusi semua, dan saya itu mau membuktikan gitu loh Bu. Mau membuktikan apakah restitusi itu bisa membangun kesadaran dari dalam diri anak gitu. Jadi untuk Bu ini harapannya mudah-mudahan Bu ini bisa menerapkan segitiga restitusi. Coba. Saya juga baru mencoba karena baru dapat ilmu. Nah, ini sedikit Bu yang ditanyakan tentang Bu ini tadi, tentang sanksi ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
Nah, ini adalah salah satu materi yang membuat saya itu melamun memahami gitu loh. Karena selama ini saya masih mempercayai bahwa penghargaan itu bisa membangun motivasi anak. Ternyata penghargaan itu adalah motivasi eksternal gitu Bu. Jadi dia itu juara 1 karena dapat coklat sak kardus gitu loh Bu. Dia bisa juara 1. Kok nek rawat coklat sak kardus ya wis lewat gitu aja. Gitu. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah ini Bu, rekan-rekan semua. Jadi penghargaan itu akan membuat sebagian siswa itu menjadi ketergantungan. Kadang-kadang kepuasan itu hanya dari kita. Sedikit ya, kalau saya loh, entah kalau Bapak Ibu guru, saya merasa puas bisa memberikan ini kepada anak itu. Nah itu motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik dari luar, ya. Itu sifatnya hanya sementara, tidak dalam jangka waktu panjang. Nah kemudian di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini kemarin itu saya juga dapat ini. Jadi saya itu ya bertanya-tanya, penghargaan kok merusak hubungan? Alah, merusak hubungan karena kadang-kadang guru itu memberikan itu hanya ranking 1, ranking 2, ranking 3, yang lain enggak. Jadi semuanya merry. Terus hubungan antara keduanya itu kadang-kadang menjadi tidak baik seperti itu Bu. Iya apa tidak? Tidak ya, mudah-mudahan tidak ya. Tapi penjelasan dari sana itu seperti itu, jadi saya bingung. Begitu Bu Nurtria. Sama tidak kita anunya? Persepsinya. Satu guru tunggal. Begitu jadi memang ini suatu hal yang baru Bu ini. Saya juga kaget gitu loh. Nah ini juga saya baru mencoba apa ilmu yang baru saya dapat ini kepada anak-anak yang bermasalah. Kemudian secara tidak langsung saya juga melakukan penelitian tentang hal itu. Apakah anak-anak itu setelah direstitusi itu melakukan tindakan yang salah lagi, atau mereka itu bisa berubah dengan direstitusi begitu. Nah itu nanti yang menjadi dealnya, apakah restitusi itu benar-benar berhasil untuk membuat budaya positif di sekolah kita gitu Bu ini. Jadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah itu. Nah, jadi alangkah baiknya penghargaan itu diganti dengan bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi ketimbang kita memberikan penghargaan, kita bisa memberi pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten atau fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ini yaitu misalnya membuka, kemarin saya perhatikan kamu nilai kebajikannya di situ, rasa empatimu besar sekali ya. Itu menolong temannya, nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah itu hal apresiasi itu lama-lama bisa membangun budaya positif, dan itu harapannya mampu membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Itu lebih baik daripada memberikan penghargaan. Kemudian saya menghargai terus nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian ucapan terima kasih. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang anak-anak itu lupa mengucapkan terima kasih, termasuk saya.
Jadi tidak bisa memberikan contoh yang baik ini untuk membangun budaya positif. Jadi terima kasih gitu Bu. Jadi terima kasih, kita mengucapkan terima kasih Bu kepada anak-anak. Terima kasih ya, kamu sudah bertanggung jawab. Kamu misalnya ini melanggar PR, saya ini melanggar PR. Rasa tidak hadiah karena melanggar PR, tapi kamu punya rasa tanggung jawab gitu. Nah kalau di sini contohnya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru menjawab. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Menggantikan teman yang telah dicoret-coret? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena terjebak pada saat belajar? Konsekuensi hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu tadi sudah kalimat-kalimat itu sudah dipahami ya, antara konsekuensi dan hukuman. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi sakit itu tidak hanya sakit fisik, hatinya juga sakit. Hati ya. Jadi kalau kita menghukum Bapak Ibu itu bukan solusi. Hukuman itu sama dengan sanksi. Jadi akan menimbulkan rasa sakit. Misalnya saya tidak mengerjakan PR, saya dihukum mengonsep WC misalnya. Itu nanti saya muridnya itu kadang-kadang akan merasakan dia sakit hati. Belum lagi kalau mengonsep WC tangannya itu baru dia sakit fisik ya. Gitu ya. Nah, konsekuensi ya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya. Nah ini para Bu. Jadi kalau dalam jangka waktu lama hukuman itu bisa membuat sakit hati dan fisik, ini bisa menjadi traumatik sehingga dia besok kalau besar dia juga akan melakukan hal yang sama. Kayak misalnya di sekolah-sekolah itu kan ada senioritas dan junioritas itu loh Bu. Jadi kenapa senior itu melakukan hal yang sama? Karena kadang-kadang ada yang nanti meninggal. Itu karena hukuman itu dia jadi traumatik sampai besar. Karena ini rasa sakit hati itu dibawa sampai dia dewasa, mungkin sampai dia udah lulus kuliah seperti itu Bu. Kadang-kadang malah nanti ada yang dari psikopat kayak kita belain dari guru. Begitu ya Bu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, hukuman itu membuat anak itu jadi benci dengan kedisiplinan. Aku senang disiplin, aku dihukum gara-gara orang bawa PR, aku dihukum tidak bisa, aku senita orang kita. Jadi anak itu jadi brutal, begitu Bu. Anak-anak itu jadi brutal, tidak seperti yang kita inginkan. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Paksaan, kenapa paksaan? Karena sejatinya dia tidak mau saya, tapi karena dia bisa itu ya dia merasa terpaksa untuk melakukannya. Begitu. Ini nama Bu. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kenapa? Kadang-kadang itu kalau kita menghukum anak itu akan merasa malu Bapak Ibu. Malu, jadi dia itu puisi, aku tahu dinyenek seperti itu, dia mensilat-silat atau bahkan yang lebih dari itu kadang-kadang seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk. Jadi menghukum itu bisa membuat konsep dia merasa dirinya buruk seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman itu merasa marah, salah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kowe tau kan masak WC salah orang gara PR ngomong
Umpama Bapak Ibu, dia tidak merasa dihargai oleh temannya, pas liwat dilalap dia ngomong WC mulanya itu jadi anak sing tertib seperti itu. Kemudian, jadi ini untuk konsekuensi ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu yang konsekuensi. Kemudian anak menghargai disiplin hanya pada saat itu saja. Begitu nih. Nah, kemudian restitusi tadi. Restitusi tadi apa itu restitusi Bapak Ibu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu harapannya mulai saat ini tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Jadi kita belajar bersama bagaimana membangun budaya positif dengan restitusi, gitu. Sehingga jadi restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan keyakinan yang lebih kuat. Contoh seperti tadi kasusnya Faiz sama Nilam, setelah direstitusi dia kembali ke kelasnya dengan mempunyai keyakinan, oh sifat jujur itu baik untuk diri saya, oh disiplin waktu itu baik untuk diri saya, seperti itu. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Proses kolaboratif dengan siapa? Ya dengan gurunya, dengan siapa lagi? Ya, guru dan murid. Jadi di sini adalah seorang guru itu harus mampu memberikan solusi yang baik untuk permasalahan mereka agar mereka itu bisa keluar dari masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari dosen 2004. Jadi ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, anak-anak itu juga di masa depan akan memperlakukan orang lain dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Moga-moga saya juga bisa memahami ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan monggo nanti kita jawab bersama. Mumpung di sini ada calon bupati. Ada pertanyaan? Mbak Eda, Bu Lina? Ya. Untuk restitusi tadi dengan punishment apakah bisa dikolaborasi? Punishment itu bahasa Inggris Mas. Bahasa Indonesianya adalah hukuman. Ya, apakah bisa dikolaborasi? Tidak bisa. Karena restitusi itu tidak ada hukuman sama sekali. Jadi restitusi itu adalah membangun kesadaran dari diri murid. Jadi membangun itu tidak lalu jadi Mas. Kok Mas? Pak Ardi ya. Jadi membangun itu butuh proses. Kayak kita membangun rumah. Jadi fondasi dulu. Jadi dia mulai memahami dulu, oh keyakinan itu seperti ini, gitu kan. Kalau dijadikan dengan hukuman, itu hukumannya itu dia melakukan itu karena hukuman dan itu jangka pendek, besok dia mengulangi lagi. Tapi seandainya dengan restitusi itu kan berlaku waktunya lebih lama itu ya? Enggak, tidak, karena di situ ada pernyataan kapan kamu memulai. Ya hari ini, tapi kalau seandainya besok itu diulangi lagi. Nah kan belum dilihat. Kita lihat dulu besok dia mengulangi apa tidak. Jadi kan merestitusi dulu dicoba. Karena saya baru mencoba dan ini baru saya lihat dia mengulangi apa enggak. Coba direstitusi dulu. Jenengan terapkan dulu restitusinya. Dicoba dulu. Ini kan tadi seandainya itu diulangi lagi. Tanyakan kembali keyakinan. Nah, ya. Kalau diulangi, itu direstitusi lagi kembali keyakinan kelas masing-masing. Kalau dia mengulangi berarti keyakinan kelasnya belum jadi, belum ada kesepakatan dan akhirnya diyakini oleh seluruh kelas. Belum diyakini oleh seluruh kelas. Dia ditarik kembali ke keyakinan kelasnya.
Karena keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan itu tidak ada sanksi. Karena ini yang dibangun adalah budaya positif. Jadi seandainya untuk hari ini kan sudah restitusi, terus ternyata besok mengulangi lagi, berarti setiap saat harus ada restitusi terus. Ya enggak harus ada restitusi. Dibuat pemahaman tentang keyakinannya ini, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kamu yakin nggak kalau jujur itu baik untuk kamu gitu? Misalnya dia tidak jujur mencontek gitu ya dalam belajar. Kamu yakin nggak jujur? Kita sudah membuat keyakinan kelas dan itu kita sudah yakini bersama. Kalau kamu masih mencontek, kamu yakin nggak jujur itu baik buat kamu? Kalau dia yakin, dia pasti saya yakin tidak akan mengulangi. Jadi kita coba dulu mas, kita amati dulu. Saya baru dapat 2 murid ini, saya restitusi untuk 2 hari ini. Saya amati besok dia melakukan, kalau enggak berarti harapannya restitusi itu berhasil untuk membangun budaya positif di sekolah kita sehingga anak-anak itu mempunyai kesadaran dari dalam untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga menciptakan generasi anak-anak emas bangsa Indonesia. Begitu. Iya Bu. Misalnya Pak, ini perkelahian ya. Terus di restitusi tersebut terus saya merasa tersakiti dan berlindung itu kan merasa adil juga. Untuk menawarkan rasa adilnya Kita membuat rasa adil tuh, misalnya gini, ada 2 orang anak berkelahi sampai beningnya total kabeh dan itu nanti kalau sampai rumah pasti orang tuanya marah dan kita sebagai manajer itu memberikan solusi. Kamu harus bertanggung jawab misalnya, tapi saya tidak bisa menjahit Bu. Nah, kalau misalnya kamu dipelajari jahit mau nggak, terus jahit bajunya itu beningnya sih udah copot nih, mau Bu. Jadi restitusi itu tidak hanya terus anak itu kembali baik, tapi juga rasa tanggung jawabnya harus ada Bu. Misalnya berkelahi sampai ya biasanya bajunya yang tidak bunyi selama ini belum untungnya sih udah copot gitu Bu. Jadi ada tanggung jawabnya dan itu kemudian ditarik kembali Bu ke keyakinan kelasnya setelah tanggung jawabnya jalan, beningnya sing hotel didomi sudah kembali seperti semula, terus ditarik lagi. Kamu yakin nggak kalau berkelahi itu bukan sifat yang baik seperti itu? Kalau dia yakin, insya Allah dia tidak akan melakukan kembali. Gimana Bu ini? Sepaham nggak dengan saya? masyarakat saya Iya, saya paham sih. Saya bisa memahami Bu ini Bu Nurdia. Karena awal-awal saya menerima ilmu ini juga seperti Bu ini itu bingung gitu loh. Karena selama ini sebagai guru apa yang saya lakukan ketika anak-anak itu berbuat salah pasti ada sanksinya. Pokoknya orang garap PR nang jowo wae seperti itu. Enggak ganggu temennya wong buruan pulang kowe garap PR. Ternyata itu tidak berhasil, contohnya JK kelas 2. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu saya merestitusi 2 anak itu JK sama Faro. Itu Bu. Jadi saya lihat dulu perkembangannya setelah saya restitusi itu, apakah YK itu ada perkembangan karena dia tidak pernah mengerjakan PR dan itu dia tidak mengerjakan PR itu kemarin Bu. Hari ini saya amati YK itu alhamdulillah mengerjakan PR. Jadi saya kaget Bu. Oh, restitusi itu ternyata bermanfaat ya. YK mengerjakan PR hari ini alhamdulillah. Mbak Endah, ya kan nggak pernah ngerjakan PR setelah 2. Mbak Endah belum pernah merestitusi karena ilmunya baru dapat sekarang. Dan ini adalah di modul 4 restitusi itu Bu. Jadi baru seminggu yang lalu saya dapat ilmunya begitu. Begitu Bu Kepala.
berbagi ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid itu dengan segitiga restitusi. Hari ini sebenarnya mau praktek, ternyata sudah jam 3. Insya Allah untuk berbagi selanjutnya kita akan mencoba untuk praktek segitiga restitusi. Nanti salah satu guru menjadi guru dan salah satu menjadi murid. Sepakat Bapak Ibu? Insya Allah. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan Bapak Ibu yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan berdoa bersama. Monggo kita berdoa, kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.